Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, para penyimak, pemerhati, para pemirsa channel ini, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan, ibadat dan ketakwaan kepada Allah, disehatkan badannya sebagai bekal untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan segala urusan-urusan Anda dan dibahagiakan dirinya, keluarganya, dunia dan akhirat. Baik, melalui video ini saya akan menampilkan cuplikan video, potongan video pengakuan dari mantan Salafi Wahabi. Bahkan beliau ini adalah murid langsung dari pentolan Salafi Wahabi Ibnu Utsaimin dan Muqbil Al-Wada'i. Akan tetapi beliau bertaubat meninggalkan pemahaman Salafi Wahabi. Bahkan melalui videonya beliau membongkar kesesatan metode pengajaran Salafi Wahabi yang jauh dari metode Ahlussunnah wal Jamaah. Atau beliau membongkar doktrin pengajaran Salafi Wahabi terhadap anak didiknya. Baik, kita simak. Dan sebelum simak, mungkin ini ada yang melihat, ada yang menyimak dari kalangan Salafi Wahabi. Saya sarankan kepada Anda, sebelum Anda menyimak, Anda ambil wudhu terlebih dahulu, kemudian simak dengan hati yang bersih, hati yang lapang, tanpa emosi, tanpa naik darah. Tanpa emosi, tanpa naik darah, simak dengan baik-baik sampai tuntas biar tidak salah faham. Sekali lagi, sebelum menyimak, kepada teman-teman, kalau ada yang dari Salafi Wahabi, berwudu dulu biar tidak mudah panas. Demikian, ayo kita simak. سأذكر مثالا يتعلق بمشايخ السلفية. كيف مشايخ السلفية يربون أتباعهم؟ يربونهم. Baik, beliau mengatakan apa? Bahwa kami akan menyebut hal-hal yang berkaitan dengan guru-guru Salafi Wahabi. Bagaimana mereka mendidik murid-muridnya. Metode pengajaran seperti apa yang mereka berikan kepada murid-muridnya itu. على إلغاء العقل. كيف ذلك؟ المشايخ يلقون دروسا. الطالب إما أنه لا يستشكل وإما أنه يستشكل. Jadi para guru Salafi Wahabi itu di dalam mengajarkan ilmu atau menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu kepada anak didiknya, itu memakai metode ilghaul aql. Tidak memfungsikan akal-akal anak didiknya. Jadi akal-akal anak didiknya tidak difungsikan. Lah kok bisa? Bagaimana? Nah, jadi para guru Salafi Wahabi itu ketika mereka menyampaikan ilmu, ketika mereka mengajarkan ilmu, itu anak didiknya terbagi menjadi dua. Ada yang, baik kita dengarkan dulu. الذي لا يستشكل يستورد ويصدر ما عنده أي إشكالات يأخذ من المشايخ ثم إذا بلغ مرحلة التدريس ينقل لهم. ينبغي للمعلم أن يوصي طلابه بالاستشكال. حاولوا أن تفهموا. أحيانا الكلام لا يكون واضحا، أحيانا هذا الكلام في ظاهره تعارض. هكذا تنمون عقولكم. هذا ليس عن السلفيين. Baik, jadi dalam pengajaran metode Salafi Wahabi, mereka itu, para guru mereka itu tidak memfungsikan akal mereka. Kok bisa? Baik, para muridnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengajukan pertanyaan karena untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh gurunya sehingga mereka mengajukan pertanyaan. Yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak mengajukan pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ini yang tidak mengajukan pertanyaan, jadi yang pertama tidak mengajukan pertanyaan. Baik ya, untuk yang pertama tidak mengajukan pertanyaan. Untuk yang kedua, mereka yang mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami penjelasan apa yang disampaikan oleh gurunya, Salafi Wahabi. Untuk yang pertama, mereka yang tidak mengajukan pertanyaan, mereka hanya diam begitu, hanya mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, kemudian mereka catat. Nah, nanti ketika mereka sudah sampai kepada marhalatut tadris, ketika disuruh mengajar, baik di sana ya, ataupun ketika mereka sudah pulang kampung, datang ke Indonesia, nah, apa yang mereka sampaikan, itulah yang mereka dengar, itulah yang mereka terima dari guru-guru mereka. Jadi untuk model yang pertama, murid-murid Salafi Wahabi, model yang pertama ini mereka itu seperti patung.
Diam begitu, sami'na wa ata'na. Pokoknya apa yang disampaikan oleh gurunya itulah yang mereka terima. Itulah yang mereka catat. Baik. Kemudian beliau menjelaskan apa? Kemudian beliau menjelaskan mestinya seorang guru yang benar, dan metode ini yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang guru pendidik yang benar itu mestinya ketika menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu, maka mereka itu bertanya kepada anak muridnya yang mendengarkan itu. Mungkin ada kata-kata yang tidak dipahami, mungkin ada pertanyaan yang tidak dipahami, mungkin ada pertanyaan yang perlu diajukan dari permasalahan yang saya sampaikan ini. Mungkin ada kata-kata yang Anda tidak pahami. Karena kan ketika mereka mendengarkan kata-kata itu kan ada yang dipahami, ada yang tidak, kan seperti itu. Mestinya seorang pendidik, seorang guru itu bertanya kepada murid-muridnya. Mungkin ada kata-kata yang tidak dipahami, bisa dipertanyakan. Mestinya seperti itu. Lah, metode seperti ini itu tidak ada di metode pengajaran Salafi Wahabi. Ini pengakuan Syekh Khalid Al-Ansari loh ya. Bukan kata saya. Baik. يبقى هكذا بلا عقل. المستشكل يريد أن يفهم، عنده عقل. كيف يتصرفون معه؟ غالبا يأتون بجواب غير مقنع مع نوع من التخدير. يعني يقولون له مثلا اطمئن نحن على حق. الطالب لم يقتنع تماما ولكنه. Baik. Kemudian model anak didik yang kedua yaitu mereka yang ada akal. Akhirnya mereka karena ada akal, ada pikiran, mereka mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka untuk model anak didik yang kedua ini, bagaimana sikap guru-guru mereka? Sikapnya adalah bisa, ya, terkadang sikapnya itu memberikan jawaban, cuman jawabannya tidak memuaskan. Sekali lagi, ya, dijawab, cuman jawabannya tidak memuaskan. Bahkan apa? Bahkan jawabannya itu disertai dengan kata-kata manipulasi, penipuan. Misalkan dengan kata-kata, sudah tenang, ini permasalahan sudah beres, ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini berada di jalan yang lurus, kita ini adalah nahnu atba'us salaf, nahnul haq, kita ini pengikut salaf, kita ini adalah yang hak, yang benar. Sudah, jangan dipertanyakan. Tinggal kamu dengar, tinggal kamu catat, tinggal kamu sampaikan, begitu. Jadi jawabannya tidak memuaskan, bahkan disertai dengan kata-kata manipulasi. Baik. يحسن الظن بالمشايخ بهذه الطريقة يلغي عقله. Lah, ketika mereka para murid itu menerima jawaban gurunya yang tidak memuaskan itu, ya, cuman husnudzon saja, baik sangka kepada gurunya. Baik sangka kepada gurunya dengan jawaban yang tidak memuaskan itu. الثاني لم يقتنع، يكرر السؤال. مثل هذا ماذا سيكون حاله؟ إما أن ينصرف وإما أن يصرفوه، هم أنفسهم سيبعدوه. Nah, kemudian ada sebagian dari murid-murid yang lain itu tidak puas dengan jawaban gurunya yang tidak memuaskan. Akhirnya atau bisa yang kedua ini. Jadi yang kedua itu seorang murid mengajukan pertanyaan, cuman ketika gurunya itu menyampaikan jawaban yang tidak memuaskan, diterima dengan husnudzon kepada gurunya. Atau tidak menerima, ya. Atau tidak menerima. Ini model ketiga dari bagian yang kedua itu tadi. Atau muridnya itu tidak menerima, akhirnya mengajukan lagi pertanyaannya. Nah, untuk model murid seperti ini, maka guru-guru Salafi Wahabi itu sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah tidak merespon pertanyaan yang disampaikan kepada dirinya yang telah dipertanyakan itu, atau bahkan apa? Muridnya diusir karena dianggap menentang, karena dianggap durhaka, tamarrud. Bahkan apa? Bisa merusak atau bisa mempengaruhi pemikiran, paham-paham anak murid yang lain atau anak didik yang lain itu, teman-temannya yang lain. Ini akan mempengaruhi ini akan merusak ini, sehingga yang lain akan ikut-ikutan nanti. Akhirnya apa? Murid yang seperti itu akan diusir. Baik. سيعتبرون هذه علامات تمرد وسيؤثر على غيره. سيتلخص بذلك أن الأتباع بلا عقول، إما بلا عقول ابتداء أو لهم عقول.
Kemudian beliau mengatakan apa? Dari kesimpulan tadi bisa diketahui apa? Bahwa pengikut Salafi Wahabi itu bila ukul, tanpa akal katanya. Tanpa dibekali akal. Maksudnya akal yang difungsikan, maksudnya seperti itu. Karena semua manusia itu punya akal, cuman ada yang difungsikan, ada yang tidak. Yang tidak difungsikan itu adalah akal-akalnya Salafi Wahabi. Ini kata beliau ya, Syekh Khalid Al-Ansari. Jadi pengikut Salafi Wahabi itu tanpa akal. Bisa tanpa akalnya itu dari permulaan, hanya manut saja begitu, sami'na wa ta'na, bisa dari pertengahan. Karena berdasarkan husnudzon kepada gurunya, atau takut kepada gurunya, takut diusir dan semacamnya, atau bahkan takut tidak diberikan prioritas untuk bisa mengajar atau digaji dan semacamnya lah. Baik, jadi ada tanpa akalnya itu dari permulaan, ada tanpa akalnya di pertengahan. Dan kata beliau, saya tidak mengatakan mereka gila, cuman tanpa akal begitu aja. Baik. ألغيت عقولهم، لا أقصد مجانين لكن لا يفكرون. حينما يأتي kata beliau, saya tidak mengatakan mereka itu orang-orang gila, tapi mereka itu tidak mau berpikir, akalnya tidak mau dipakai, tidak mau difungsikan. طالب العلم يريد يحاور الأتباع سيجد أنهم لا يحاورون بالحجة، يتعصبون جدا في حوارهم من باب الدفاع عما نشأوا عليه. ومن علامات إلغاء العقول لما الشيخ يختلف مع شيخهم. Makanya ketika mereka itu termasuk dari hasil didikan Salafi Wahabi itu, mereka apa? Mereka ketika mereka berhujjah, mereka berdiskusi, mereka berdebat, itu mereka tetap hatinya itu keras, mereka bersikukuh dengan pendapat mereka pribadi, mereka sendiri. Karena apa? Karena ya itulah, mereka itu menerima sesuai dengan apa yang mereka sampaikan itu dari guru-guru mereka seperti itu. Jadi bersikukuh, cengkal begitu, tanut, keras kepala. في مسألة علمية تجد الأتباع يدافعون عن شيخهم بقوة وكأنه معصوم، ويهاجمون ذاك الشيخ ويصفونه بصفات لا تجتمع في شخص واحد. يقولون صاحب هوى عقول. لما الشيخ يختلف مع شيخهم في مسألة علمية تجد الأتباع يدافعون عن شيخهم بقوة. Ini beliau mengatakan apa? Termasuk dari tidak memfungsikan akal-akal anak didik Salafi Wahabi itu oleh guru-guru mereka adalah ketika apa? Ketika salah seorang guru mereka ya berdebat dengan seorang syekh yang lain, maka apa katanya? وكأنه معصوم ويهاجمون ذاك الشيخ ويصفونه بصفات لا تجتمع في شخص واحد. Maka pengikut Salafi Wahabi itu akan membela mati-matian gurunya. Membela mati-matian gurunya, dianggap gurunya itu maksum, lepas dari kesalahan-kesalahan. Kemudian syekh yang berdebat dengan gurunya itu, wah, itu dituduh bermacam-macam sifat-sifat yang mestinya sifat-sifat seperti itu tidak ada di satu orang, itu gak ada. Cuman itulah tuduhan Salafi Wahabi, dikatakan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu katanya. Diserang habis-habisan. Syekh yang menyerang gurunya atau berdiskusi dengan gurunya itu, sedangkan kepada gurunya dibela mati-matian, fanatisme buta. Baik. يقولون صاحب هوى، يقولون عميل، سيأتون بصفات كثيرة ويتوهمون أن هذا الوصف مبني على الحجة. ثم إذا هذا الشيخ اجتمع مع هذا الشيخ وتبين أن هناك سوء فهم فقط، ماذا سيفعل الأتباع؟ هل سيستمرون على موقفهم المعادي؟ لا. لماذا؟ إن كان الموقف مبنيا على الحجة فسيستمرون، ولكن الموقف ليس مبنيا على الحجة. هذه نتيجة إلغاء العقول. ينبغي. Baik. Jadi kata beliau, ketika guru Salafi Wahabi atau tokoh Salafi Wahabi berdebat, berdiskusi dengan syekh yang lain, maka itu pengikut Salafi Wahabi, anak didiknya atau yang simpatisan dengan Salafi Wahabi akan membela mati-matian. Seakan-akan gurunya itu maksum, lepas dari kesalahan-kesalahan. Nah, akan tetapi apa? Anehnya ya,
anehnya, jadi disangkakan dengan gurunya itu, diyakini gurunya adalah yang benar. Kemudian syekh yang menentang itu, yang berdiskusi adalah salah. Ya, sebagaimana kita saksikan di Indonesia ini, ketika salah seorang ustadz salafi berdebat dengan ustadz yang lain, Aswaja, itu yang Aswaja diserang mati-matian itu. Diserang mati-matian, dikatakan ini, dikatakan itu, bermacam sifat-sifat yang tidak layak lah mestinya. Kemudian ustadz salafi itu dibela mati-matian, disanjung, seakan-akan maksum lepas dari kesalahan. Diyakini bahwa apa yang dikatakan atau yang dikatakan, yang diucapkan oleh ustadz salafi itu adalah yang hak, yang benar. Cuman anehnya apa? Anehnya apa? Ketika si ustadz salafi, ya, atau Syekh Wahabiyah, Syekh Wahabi, kita kembali kepada Salafi Wahabi pusat. Ketika Wahabi, ya, ketika seorang Syekh Wahabi itu kemudian berdamai dengan Syekh yang berdiskusi itu, karena disadari bahwa itu adalah kesalahpahaman, ya, su'ul faham, kata beliau, kata Syekh Khalid Al-Ansari. Anehnya apa? Itu pengikutnya, anak didiknya, tinggal nerima begitu. Mereka seakan-akan apa? Menerima. Padahal mestinya ketika mereka itu betul-betul dengan pengakuannya bahwa mereka berada di atas jalan yang benar, mestinya ketika gurunya itu berangkulan, berdamai, ya, berdamai dalam satu masalah tentunya, mestinya mereka tidak nerima. Karena kan diyakini bahwa lawannya itu salah, dirinya yang benar. Dan ini kok berdamai begitu saja begitu. Berarti pemahaman mereka atau dasar mereka itu tidak benar. Berdasar dengan dasar yang salah. Kalau dasarnya itu benar, maka ketika mereka melihat gurunya, ketika mereka melihat gurunya Salafi Wahabi berdamai dengan syekh, berdamai dengan syekh yang berdiskusi atau yang berdialog atau yang berdebat dengan dirinya, mereka tidak nerima. Mereka tetap bersikukuh dengan kebenarannya. Lah ini bukti kalau mereka itu berdasar dalil yang tidak berlandasan, berdasar dalil yang tidak valid, berdasarkan dalil yang tidak bisa dijadikan pegangan, atau dasar dalil yang tidak muktabar. Ini salah satu buktinya. Baik. Jadi ini pengakuan, ya. Pengakuan dari tokoh mantan Salafi Wahabi Syekh Khalid Al-Ansari yang beliau membongkar kebobrokan dan kesesatan metode Salafi Wahabi. Sehingga tidak heran ketika anak didik mereka pulang ke Indonesia mengajar, banyak dan sering dijumpai pengajaran mereka, ilmu yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena dari sananya sudah salah, sehingga dalam penyampaian akan berakibat salah pula. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah serta pemahaman yang lurus, pemahaman yang betul-betul, pemahaman yang difahami oleh Nabi SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Demikian, wallahu a'lam bissawab.